Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 42 Aliansi Pedagang Tianji. Lu Ye melihat aura para biksu yang datang dan pergi untuk beberapa saat, lalu melihat auranya sendiri. Menggunakan ini sebagai perbandingan, dia secara kasar menebak tingkat kultivasi para biksu ini. Secara umum, sebagian besar terdapat biksu di lantai 2 dan 3 lingki, tetapi lebih sedikit di lantai pertama, dan kebanyakan dari mereka adalah kultivator biasa. Meskipun selama tingkat kultivasi mencapai tingkat pertama lingki, Anda memenuhi syarat untuk berlatih dan melakukan perjalanan di medan perang. Namun, jika berbagai sekte memiliki kekuatan cadangan, mereka secara alami akan menunggu para murid mencapai tingkat yang lebih tinggi sebelum membiarkan mereka meninggalkan stasiun sekte. Ini juga memberi Anda lebih banyak modal yang menyelamatkan jiwa. Di sisi lain, para pembudidaya biasa itu tidak berdaya. Meskipun medan perang berbahaya, ada peluang di mana-mana. Jika mereka ingin menjalani kehidupan yang sejahtera, mereka secara alami akan bekerja keras lebih awal. Hal ini seperti perbedaan antara anak dari keluarga miskin dan anak dari keluarga kaya. Ada juga yang berada di lantai 4 lingki, namun proporsinya tidak besar. Biasanya hanya ada 1 atau 2 di antara puluhan biksu. Lu Ye juga melihat seorang pria yang diduga berada di lingki tingkat kelima. Persepsi pria itu sangat tajam. Ketika Lu Ye melihatnya, dia berbalik dan menatapnya, yang memberikan kesan yang luar biasa kepada orang-orang. Merasa tertekan, Lu Ye tiba-tiba merasa dingin di sekujur tubuhnya. Setelah pengamatan seperti itu, Lu Ye punya ide di benaknya. Memikirkan kembali manajer Yang dan Zhou Cheng yang telah dia bunuh di tambang sebelumnya, Lu Ye hanya tahu bahwa tingkat kultivasi mereka tidak tinggi pada saat itu, tetapi dia tidak mengetahui tingkat kultivasi spesifik mereka sama sekali. Melihatnya sekarang, Guanxi yang mungkin berada di lingki tingkat ketiga. Adapun Zhou Cheng, dia setidaknya berada di tingkat kedua lingki. Namun, salah satu dari keduanya terganggu oleh medan gaya magnet dan tidak dapat menggunakan kekuatan spiritualnya. Yang lainnya terluka parah dan dimanfaatkan oleh Lu Ye. Saya tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi Lu Ye merasa cahaya spiritual di tubuhnya lebih jelas daripada orang lain di lingki tingkat pertama. Saat dia mengamati seperti ini, seorang pria tiba-tiba berjongkok di depannya. Pria itu mengambil sepotong biji dari kios Lu Ye dan bertanya, bagaimana kamu menjual barang ini? Dia meletakkan potongan biji ini di sini hanya untuk menanyakan arah, jadi dia memikirkan kata-kata yang dia siapkan, kamu menanyakan harganya, dan jika cocok, juallah. Pada saat yang sama, dia memeriksa tingkat budidaya pihak lain dilihat dari aura di tubuhnya, dia seharusnya menjadi seorang biksu di lingki tingkat kedua, tetapi aura orang ini tampaknya jauh lebih keruh daripada yang lain. Lu Ye tiba-tiba menyadari, mungkinkah ini yang dikatakan kepala sekolah tentang kekuatan spiritual yang tidak jelas? Jika demikian, berarti orang di depannya telah meminum terlalu banyak obat mujarab akhir-akhir ini dan telah menumpuk erisipelas di tubuhnya. Pria itu melaporkan sebuah nomor, 2 batu spiritual. Naik. Meskipun Lu Ye tidak tahu berapa nilai bijinya, dia yakin bahwa dia datang ke sini dengan mentalitas menawar, jadi dia tidak melakukannya. Aku tidak ingin melakukannya sama sekali. Ada banyak hal yang perlu dipikirkan. Pria itu sama sekali tidak kesal. Dia hanya melihat tatapan Lu Ye yang membosankan dan datang untuk melihat apakah ada keuntungan yang bisa dia manfaatkan. Dia memeriksa matanya dan melihat bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa mengambil keuntungan dengan santai, dia tidak akan menjadi musuh Lu Ye tanpa kesempatan. Setelah itu, orang-orang datang silih berganti untuk menanyakan harga. Lu Ye selalu meminta mereka untuk mengutip harga mereka sendiri, namun tidak satupun dari mereka yang berhasil berdagang. Yang membuat Lu Ye khawatir adalah potongan biji Yuanqi yang paling banyak ditanyakan, dan harga yang ditawarkan oleh orang lain juga paling tinggi. Nilainya adalah 20 batu spiritual, dan itu adalah harga yang ditawarkan oleh seorang biksu di lantai 4 lingki. Tampaknya benda ini memang berharga. Pantas saja manajer Yang dan Zhou Cheng memanfaatkan posisi mereka untuk menyembunyikannya. Sesuatu yang bernilai seperti ini merupakan suatu keberuntungan bagi para beku pada level mereka. Lu Ye tidak membuka apapun di sini. Sebaliknya, barang-barang di kios biarawati di sebelahnya terus berkurang. Dia menjual jamu yang dia tambang dari Gunung Qingyun. Mereka memiliki audiens yang sangat luas, dan semuanya terjual habis dalam waktu kurang dari setengah hari. Kultivator wanita mengemasi barang-barangnya dan hendak pergi. Sebelum pergi, dia bertanya pada Lu Ye, kamu ingin tahu nilai biji ini, kan? Dia menoleh ke samping untuk waktu yang lama, tapi dia masih tidak bisa melihat Lu niatmu. Ya. Lu Ye mengangguk, kakak senior, tahukah kamu berapa nilai benda-benda ini? Kultivator wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak memiliki banyak penelitian tentang biji. Saya tidak dapat mengenali apa ini batunya, jadi saya tidak tahu berapa nilainya. Tapi,
Jika Anda benar-benar ingin menjualnya, Anda bisa pergi ke aliansi pedagang Tianji. Meskipun harga yang mereka beli sedikit lebih rendah dari harga normal, secara umum itu adil. Tidak jauh lebih tinggi. Sebenarnya, Luye juga menemukan masalah ini, tapi dia tidak berniat menempatkan dirinya di sini. Setelah menjual biji, setelah mendengarkan kata-kata kultivator wanita, dia mengikuti nasihat yang baik. Terima kasih, senior saudari, atas nasihatmu. Kalau begitu, semoga kamu beruntung. Kultivator wanita itu tersenyum lembut pada Luye, mengambil beberapa langkah, dan menghilang ke dalam kerumunan. Jejak. Tidak lama setelah kultivator wanita itu pergi, Luye pun menutup kiosnya. Dia mendirikan kios di sini bukan untuk menjual barang, tetapi terutama untuk mengamati biksu lain dengan lebih nyaman dan mencari tahu bagaimana menilai kekuatan para biksu. Sekarang dia telah mencapai apa yang dia inginkan di bawah bimbingan kultivator wanita, tidak perlu membuang waktu lagi. Setelah membakar dupa, Luye berdiri di depan sebuah bangunan besar berbentuk lingkaran dan melihat ke atas. Di kota dengan tata ruang yang tersebar dan tidak ada aturan, bangunan seperti itu jelas merupakan simbol yang menarik perhatian. Ini adalah aliansi pedagang Tianji. Hanya satu bangunan yang secara kasat mata dapat menunjukkan warisan mendalam dan sumber daya keuangannya yang besar. Plakat aliansi pedagang digantung di pintu utama. Pintu yang terbuka seperti mulut binatang, dengan banyak biksu yang masuk dan keluar. Ada sepasang bait emas yang dipasang di kedua sisi pintu menyambut pengunjung dari seluruh dunia, dan di sebelah kanan adalah pesan untuk menyambut kekayaan dari segala penjuru, mengatakan bahwa semua orang merasa betah. Luye mengikuti arus orang ke dalam aula. Yang aneh adalah meskipun ada banyak biksu yang keluar masuk, aula itu sangat sunyi. Segera, seorang kultivator wanita dengan wajah cantik dan sosok langsing mendatanginya, Yingying memberi hormat kepada Luye Fu, kakak senior. Luye membalas hormat dan mau tidak mau melihat sepasang telinga berbulu di kepala orang lain. Ini adalah pembudidaya iblis lainnya, dan ini adalah pembudidaya iblis yang belum sepenuhnya berubah. Menurut biksu gemuk sebelumnya, setelah pembudidaya iblis ini mencapai tingkat lanjut, karakteristik monster perlahan-lahan akan menghilang dan lambat laun menjadi tidak berbeda dengan orang biasa. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika melihat banyak pembudidaya iblis dengan ciri-ciri binatang iblis di sini, karena tingkat budidaya para pembudidaya di sini tidak tinggi. Meskipun dia memperhatikan tatapan Luye, kultivator iblis wanita sudah terbiasa, jadi dia tidak menunjukkan sesuatu yang aneh. Dia masih bertanya dengan suara hangat, kakak senior, apakah kamu ingin membeli atau menjual? Atau apakah kamu di sini untuk berbelanja? Sepertinya pilihan yang berbeda. Ada resepsi yang berbeda, Luye menenangkan diri dan berkata, jual. Kultivator Bansi tersenyum cerah dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat, kakak senior, silakan lewat sini. Kamu mengikutinya ke arah itu. Tampaknya ada banyak penghalang di sana. Sementara itu, samar-samar Anda dapat melihat sosok-sosok yang duduk di kompartemen itu dan berdiskusi.